Hadirin sekalian, di surat Al-Maidah ayat yang ke-20 sampai dengan 26 disebutkan bagaimana jihadnya Nabi Musa alaihissalam yang dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Nabi Yusha ibn Nun, di dalam membebaskan Palestina, Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kenapa diangkat tema ini? Karena sekali lagi Pak, jangan pernah bosan untuk membersamai perjuangan saudara kita muslimin mukminin yang sedang berjuang membebaskan kota suci umat Islam, kota suci kita semua setelah Mekah dan Madinah, yaitu Baitul Maqdis. Dan sekarang ini babak yang paling menentukan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, yakinilah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisyarah, kabar gembira bahwa yang akan memenangkan pertarungan ini adalah kaum muslimin, mukminin. Ini perlu keyakinan yang kuat, Pak. Walaupun sekarang kita melihat luar biasa, ya, tetapi di sana ada sunnatullah fil kaun, ya. Ketika kezaliman sudah pada puncaknya, Pak, itu pertanda akan hancur. Nah, kalau kita perhatikan puncak perjuangan kaum muslimin di dalam membebaskan Palestina, Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa itu selalu ujungnya adalah al-jihad. Nah, apa yang sekarang sedang dilakukan oleh saudara kita, para pejuang di Palestina secara umum dan di jalur Gaza secara khusus, ini adalah jihad yang syar'i. Artinya apa? Ketika jihad ditegakkan, maka pasti ujungnya apa? Kemenangan, itu pasti, Pak. Ya, hanya memahami kata menang di sini kita harus mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang istiqomah dalam perjuangannya menjaga kesucian, kemuliaan kota suci Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, ya, adalah orang-orang yang istiqomah walaupun mereka mati, Pak, sebelum Allah ini kayak kita di sini juga sama, Pak. Kalau zaman ini, Pak, melemahkan perjuangan kaum muslimin itu terus dilakukan, terutama kerjaan orang-orang Zionis Yahudi masuk ke ormas. Itu pun jangan lari ala adbarikum, ya, jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Kenapa? Fatangqalibu khasirin, kamu akan jadi orang-orang yang merugi, Pak. Nah, kalau sudah ditegakkan jihad, maju terus, jangan kabur, jangan berkhianat, awas, rugi nanti kamu. Ya, ini menguatkan bahwa ini ayat tentang jihad, pembebasan Palestina, ya. Diajak jihad, Pak, kita lihat, Pak, bagaimana responnya. Qalu ya Musa, Bani Israel berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, di Palestina itu, di Al-Ardul Muqaddas itu ada qauman jabbarin, ada orang-orang yang gagah perkasa, yang zalim,
itu tafsirannya apa? Yang memaksakan kehendak, itulah penjajah gitu. Qauman jabarin. Ada qauman itu jihad, betul tidak, Pak? Enggak cukup dengan diplomasi. Ya. Ujungnya apa, Pak? Jihad. Lah musuh-musuh saja ngirimin senjata, ngirimin tentara, betul tidak? Halo. Ya, Pak ya. Kemanusiaan tetap kita kirim, tapi nggak akan menyelesaikan kalau tidak kita dukung jihadnya para pejuang gitu lah. Karena itu membunuhi, betul tidak? Luar biasa itu. Bahkan sekarang ini semua sepakat ini bukan lagi perang yang berimbang, bahkan dari Allah tidak berimbang juga. Ini sudah genosida, ya kan? Sudah genosida kategori. Ya. Jadi kalau belum bisa membaca ini jelas sekali persoalannya, Pak. Harusnya jihad selesai. Cuman pertemuan yang kemarin saya menyampaikan tentang al-wahan, ya kan? Al-wahan, Pak. Fitnah al-wahan apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, terlalu cinta kepada dunia sampai takut mati. Ketika kondisi begitu tuh, nah ingat, Pak, selalu ada orang-orang yang mengingatkan. Selalu ada yang mengingatkan. Dan ujungnya apa? Kemenangan. Kita lihat, Pak. Ini kan Bani Israel ini kan membangkang, Pak. Ya, kita lihat. Qala rajulan. Nah, berkata dua orang. Ketika Nabi Musa mengajak, ayo jihad, kita bebaskan perintah Allah. Nggak mau, Pak, nggak mau. Kalau sekarang bunuh diri ini. Wong IDF tuh lihat senjatanya gitu kan, kekuatannya. Ini kita siapa? Mendingan hijrah dulu, keluar dulu gitu kan, baru masuk lagi kan, macam-macam, Pak. Sekarang banyak sekali kan tawuran itu. Ya. Qala rajulani minal ladzina yakhufuna an'amallahu alaihim. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang Allah telah beri nikmat kepada keduanya. Siapa dua orang ini, Pak? Dua orang ini di dalam kitab-kitab tafsir para ulama disebutkan namanya Yusha ibn Nun dan Kalib ibn Yufanna. Ini tokoh dari Bani Israel yang soleh, yang memang mereka bersama Nabi Musa dan mengingatkan kaumnya gitu. Nanti kan Nabi Musa itu wafat, belum bisa masuk ke Baitul Maqdis, belum, Pak. Keburu wafat. Tapi sudah memulai perjuangan. Yang melanjutkan siapa? Ini dia nih, Yusha ibn Nun, Kalib ibn Yufanna, sahabatnya, muridnya. Nanti, Pak, di zaman Nabi Muhammad juga sama. Nabi yang mulia meletakkan dasar-dasar perjuangan. Nabinya wafat, belum sempat bebas. Yang membebaskan sahabatnya siapa? Umar bin Khattab. 5 abad dijajah lagi sama orang-orang salib. Ya, sebelum muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan, itu sudah ada upaya yang menggerakkan. Orang lupa dengan sosok Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali itu jangan cuma dibaca khairat tasawufnya saja. Beliau seorang mujahid juga, Pak, mengingatkan. Tapi perannya beliau memulai saja, ya kayak ini nih. Kalau rojulan itu ada. Imam Ghazali itu begitu, Pak, mulai. Beliau sudah membaca tanda-tanda ini akan dijajah Palestina. Ya ulama besar, Pak, sudah bisa membaca itu, Pak. Dan mengingatkan, tapi umat terlena dan banyak ulama pengkhianat. Makanya Imam Ghazali ketika nulis Ihya Ulumuddin tegas, beliau tuh mengingatkan ulama yang berkhianat dengan ilmunya gitu. Itu kan Imam Ghazali panjang lebar, Pak. Kalau kita Bapak punya Ihya Ulumuddin, ya sekarang sudah ada terjemahnya lengkap juga. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, Pak, itu disebutkan Kitabul Ilmi itu kan panjang sekali ya, panjang sekali. Karena ini masalahnya nih gitu. Jadi ketika penguasa dibisiki ulama yang itu lemah sudah, malah berkhianat. Nah, keliling susah. Maka beliau mulai saja mengajarkan ilmu, mengingatkan. Wafat nanti ada di antara yang lain
dari madrasah yang beliau dirikan itu nanti ada sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ulama loh Pak, mazhab Hambali. Lagi-lagi jangan cuma dibaca tasawufnya saja, sufinya saja gitu. Bahkan banyak khurafatnya itu kalau bicara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Betul tidak? Terutama dari manaqibnya Pak. Gak semua, cuman banyak khurafat. Beliau punya kitab karya yang beliau tulis banyak sekali Pak. Sekarang masih dijual. Kalau bisa bahasa Arab bisa di-download sekarang, banyak sekali PDF itu. Namanya kitab Fathur Rabbani. Itu kitab akidah dan penyucian jiwa. Itu ada kitab Al-Guniyah, banyak sekali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, berdakwah tuh mengingatkan apa Pak? Udah sepakat puncaknya apa? Pembebasan Baitul Maqdis. Begitu, harus fokus. Maka nanti dari tarbiyah mereka ini muncul murid-murid terbaik yang nanti terjun ke politik jadi penguasa. Siapa? Imaduddin Zangki. Nah, itu di Damaskus Suriah. Imaduddin Zangki wafat, belum fokusnya ke Baitul Maqdis. Wafat lanjut sama Imaduddin Zangki. Ya, Nuruddin Mahmud Zangki itu anaknya. Nuruddin. Nah, di sini nanti mulai serius menyiapkan generasi, maka muncullah sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Di sini puncaknya, Pak. Ada yang mulai itu mengingatkan, membangun dasar kebangkitan itu, kemenangan di zaman Salahuddin. Sekarang ketika dijajah sama orang-orang Yahudi, Zionis, sama, Pak. Ada gerakan untuk mengembalikan. Saya sering sampaikan, siapa sosok di antara yang berpengaruh? Ahmad Yasin. Walaupun duduk di kursi roda, dia mengingatkan, ya kan? Maka muncullah murid-murid terbaiknya Pak, yang sekarang sebagian besar sudah gugur Pak. Ada yang pertama siapa? Syekh Abdul Aziz Arantisi. Menyusul lagi siapa? Beliau sendiri gugur. Siapa lagi Pak yang masih hangat itu? Ismail Hania. Siapa lagi? Yahya Sinwar, Abu Ubaidah, gitu kan? Muhammad Daif. Ya begitulah. Nah, nanti ini sudah mau puncak nih, nanti akan Allah hadirkan kemenangan itu. Maka harus sabar Pak, sabar ya. Yusa ibn Nun ini muridnya Pak. Kita lihat bagaimana Yusa ibn Nun dan Kalib ibn Yufana mengingatkan, mengajak. Nih kalimatnya Pak. Udkhulu alaihimul bab. Wahai kaumku, ayo kita bebaskan Palestina, Baitul Maqdis, kita bebaskan. Kita masuk, serbu mereka, kaum menjabarin penjajah itu lewat pintu gerbang kota ini. Fa idza dakhaltumuhu, jika kamu masuk, kalau kita bisa jihad, fa innakum ghalibun, kita akan bisa memenangkan jihad ini, gitu. Ini kata dua orang ini Pak. Ayo bismillah. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di sini kata para ulama Pak, dimulai pergerakan Pak. Kenapa? Ini kaum ini luar biasa gitu, menolak Pak. Itu kan kisah Nabi Musa ditolak, dihianati, disakiti oleh kaum itu luar biasa. Di Quran disebutkan di banyak ayat Pak. Di antaranya surat apa Pak? Surat As-Saff juz 28 ya. Ada ayat begini, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, kenapa kalian ini nyakiti aku terus? Diajak jihad gak mau gitu loh. Dibebaskan dari penjajahan, pemperbudakan Fir'aun, malah minta dibuatkan patung menjadikan Tuhan. Ditinggalkan 40 hari nyembah patung anak sapi. Banyak sekali Pak mereka itu. Dikasih naungan awan itu kan, dikasih mana, salwa. Itu kan makanan yang the best di masanya loh Pak. Menyaksikan apa tuh? Mujizat gitu ya. Lihat jawaban mereka Pak. Lagi-lagi nih, ini maka kalau sudah begini Pak, sudahlah. Nah, ini Nabi Musa nih. Qalu ya Musa,
wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Musa, sudah aku sampaikan, aku nggak mau masuk ke dalamnya, nggak mau. Selagi ada kaum menjabari di dalamnya, nggak akan. Kalimatnya Pak, lihat, lan nadkhulaha, nggak akan masuk, nggak mau jihad. Nolak terang-terangan loh Pak. Kurang ajarnya, lihat kalimatnya Pak. Fadhhab anta wa rabbuka, sudahlah mendingan kamu yang berangkat bersama Tuhanmu. Faqatila, silakan berperang berdua. Inna hahuna qa'idun, biar kami mah duduk di sini nunggu hasilnya saja. Wah, ini udah kalimat kurang ajar ini Pak. Allah murka kepada mereka, maka Nabi Musa sudah nggak bisa. Sudah maksimal, Allah Maha tahu. Nabi Musa itu sampai kemudian berdoa kepada Allah. Ini di mana Pak? Di padang Tih. Kan luas tuh, termasuk negeri Syam. Kalau sekarang di mana Pak? Yordania sekarang itu, Yordan. Dulu kan itu kesatuan Pak, Ardus Syam, betul tidak? Ya negeri Syam saja dulu. Kalau sekarang biar terbayang, di mana sih ini? Itu di Yordan, kan dekat Pak. Yordan ke Palestina dekat Pak. Kalau kita ke Palestina Pak ya, dari Yordan itu kan ke perbatasan hanya sekitar sejam atau 45 menit lah, nyampe dari Aman ke perbatasan itu. Ya. Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Musa berdoa, ya Allah, aku tidak menguasai diriku kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Siapa yang dimaksud Pak? Nabi Harun. Fafruqa bainana wa bainal qaumil fasikin, maka pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu ya Allah. Nah, orang-orang menolak jihad Pak, pembebasan Baitul Maqdis dihukumi fasik. Hati-hati orang-orang fasik Pak. Yang doa Nabi Musa Pak dikabulkan. Lihat kalimatnya, pada saya sampaikan di sini. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian maka Palestina, Baitul Maqdis, Al-Ardul Muqaddasah itu diharamkan atas mereka berapa lama? Arba'ina sanah, 40 tahun. Nah, yatihuna fil ard, mereka itu muter-muter tersesat. Ya. Nah, maka Nabi Musa nih Pak, Nabi Musa Pak menyampaikan ke Nabi Yusha ibn Nun, muridnya nih yang jadi nabi nanti. Bagaimana kalimatnya Pak? Kita biarkan kaum yang itu. Sudah maksimal Pak. Orang-orang tuanya kan membangkang Pak, sudahlah. Kita didik anak-anaknya. Nah, di sini Pak. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk oleh Ahmad Yasin. Udah, gak bisa berharap, betul tidak Pak? Gak bisa berharap. Mereka nanti juga akan selesai lah. Nah, ini generasi baru yang dibiarkan kita didik. Maka disebutkan Nabi Yusha ibn Nun mentarbiyah Bani Israel sampai muncul generasi yang saleh, yang siap berjihad, dan itu Nabi sampaikan. Jadi ketika turun ayat ini Pak, ayat ini turun nih, maka Nabi menafsirkan. Hadisnya sahih Pak. Bagaimana? Kita lihat. Ini singkat saja Pak ya. Singkat saja nih. Kita buka diskusi nanti maksimal sampai jam 6 dengan dialog ya. Ini menarik ya Pak, dan ini yang menjadi pegangan siapapun yang berjuang meraih kemuliaan membebaskan Palestina. Singkatnya begini Pak, Nabi menceritakan ketika ayat ini turun nih, 7 ayat kan turun nih, Al-Maidah ini. Maka Nabi menyampaikan bagaimana, kata Nabi itu kisah ya perang setelah Nabi Musa wafat dilanjutkan oleh muridnya Yusha ibn Nun namanya. Siapa? Yusha ibn Nun. Hadisnya sahih Pak. Kita lihat ya. Singkatnya, Gaza Nabiyun minal anbiya, kata Nabi. Ada seorang nabi sebelum aku yang berperang, berjihad. Nah, ada nabi yang berjihad Pak. Di hadis yang lain disebutkan Yusha ibn Nun. Nah, itu muridnya Nabi Musa. Orang-orang Nasrani sering menyebutnya Joshua, itu Joshua ya. Lihat kali baca. Dan ini menarik Pak. 3 ini Pak belum menyampaikan sebelum jihad. Yang pertama apa?
sebelum berangkat jihad kepada kaumnya, Pak. Setelah ditarbiyah, nah ketika masa itu Pak, Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat. Lihat kalimatnya. La yatba'ni rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yurid an yabniya biha walama yabni biha. Ingatlah apa kata Nabi Yusa, janganlah ikut dalam jihad ini seseorang yang baru menikah, itu maksudnya Pak, baru menikah gitu lah, baru malam pertama Pak, dan dia berharap ingin punya anak gitu lah. Jangan ikut. Jangan ikut. Yang masih mikir gitu jangan ikut. Yang kedua, wala ahadun bana buyutan walam yarfa suqufaha, dan jangan ikut pula orang yang sedang bangun rumah, udah mau selesai Pak, tinggal atap. Jangan ikut. Nanti kamu nggak fokus jihad, malah fokus rumah itu. Terakhir, wala ahada ishtara ghanaman au khalifatin wa huwa yantazir wiladaha. Jangan pula ikut orang yang punya domba, punya unta, bunting, mau melahirkan, jangan ikut. Apa maksudnya Pak? Ini dipilih gitu kan, orang yang masih sibuk mikirin apa Pak, keluarganya, bisnisnya gitu kan, rumah, jangan. Makanya Pak, orang-orang yang berjuang itu pasti pilihan, betul tidak? Orang-orang pilihan. Kata Nabi singkatnya begini, maka fagoza, perang, berangkat mereka Pak. Fadana minal qaryati salatal asr aw qariban min dzalik. Ketika itu mau pas masuk ke Yeriko, lewat Yeriko Pak, itu dulu satu kesatuan gitu ya, nggak dipecah. Sekarang ini memang masuk ke Palestina, udah Palestina masuknya itu, udah masuk tuh Pak. Datang waktu sholat asar. Ini menandakan apa? Semua nabi itu sholat Pak, sama. Tidak hanya nabi kita Pak, ada yang sholat asar saja kan, nanti ada yang sholat subuh saja, digabung gitu di umat ini. Maka Yusha ibn Nun khawatir ini singkat waktunya kan, asar ke maghrib singkat tidak Pak? Singkat, lihat. Faqala lisyamsi, maka dia berkata kepada matahari, nunjuk. Ya Allah, ini udah mau maghrib gitu loh. Khawatir waktunya habis, kita belum selesai jihadnya. Lihat kalian baca, nunjuk begini. Innaki ma'murah, wahai matahari, engkau tuh makhluk Allah, engkau diperintahkan oleh Allah. Wa ana ma'murun, aku juga sama hamba Allah, diperintahkan membebaskan Palestina. Lihat kalian baca Pak. Allahumma hbisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari sebentar saja untuk kami. Maka fahubisat, ditahanlah matahari hatta fatahallah alaih, sampai Allah beri kemenangan. Di hadis yang lain Pak, sama menguatkan juga karena banyak ini, Nabi menyebutkan apa Pak? Ya, ketika itu ya jihad berjalan, itu matahari Pak, matahari itu dua mana di tanah ini, dia berhenti atau dibuat lambat sekali gitu loh. Lambat. Perang itu lama Pak, jihad perang lama, sampai Allah beri kemenangan kepada Yusha ibn Nun, Kalib ibn Yufan, dan Bani Israel yang beriman, yang cinta jihad Pak. Menang Pak. Kauman Jabarin kalah, pal jumlah mereka lebih banyak. Kau sekarang lebih banyak, lebih canggih. Ini orang beriman nih, Masya Allah gitu, nggak banyak jumlahnya Pak. Lawan jihad, menang siapa? Yusha ibn Nun. Maka terkenal kata Nabi yang mulia nih, doanya nih. Nabi yang mulia bersabda, inna syamsa, sesungguhnya matahari, lam tuhbas li basharin, tidak pernah ditahan, berhenti untuk siapapun dari manusia ini, ila li Yusha ibn Nun, kecuali untuk Yusha ibn Nun, layali yasaro ila Baitul Maqdis, ketika membebaskan Baitul Maqdis. Subhanallah. Bayangkan, untuk membebaskan Palestina dengan jihad Pak, matahari ditahan oleh Allah. Maka Allah berikan kemenangan. Nah, itulah kisah Pak, pertama kali Bani Israel setelah berkembang biak di mana Pak?
di Mesir kembali ke Palestina. Itu di kisah zaman Nabi Yusha ibn Nun, balik ke sana, Pak. Tetapi ingat, tanah itu sudah ada penghuninya siapa? Orang Kan'an, orang Palestina dari Pulau Kreta, Yunani. Adapun Nabi Ibrahim itu kan itu moyangnya, Pak. Itu muhajir, orang yang hijrah dari Al-Ur, Irak ke Syam. Sudah ada orang Kan'an, putra Sam ibn Nuh, orang Arab ini, orang Arab, usul itu Arab, Pak. Orang Arab pastinya itu. Ya. Itu berapa lama? Setelah hampir, ya, dari semenjak mereka keluar di zaman Nabi Yusuf, itu hampir 400 tahun. Mereka balik lagi tuh. Dan puncaknya nanti di zaman Nabi siapa? Daud dan Nabi Sulaiman. Nah udah sampai sana, Pak. Apa poinnya, Pak? Ini jihad, Pak. Jadi Allah abadikan pernah terjadi penjajahan di zaman Nabi Musa. Bagaimana pembebasannya? Dengan jihad. Nah, itu penting, Pak, dengan jihad. Maka ini yang Nabi tanamkan kepada para sahabat, ya kan? Nabi terus memerintis, memulai. Nabi wafat tidak menyaksikan, Abu Bakar juga wafat tidak menyaksikan, Umar yang Allah pilih, gitu loh. 5 abad aman, damai, datang orang-orang salib, ya. Terus jadi mulai Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sosok pemimpin yang saleh, Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, muncullah Salahuddin Al-Ayyubi. Berapa lama, Pak? 8 abad, damai lagi, Pak. Dijajah lagi, kan tuh. Itu kan ini zaman Nabi itu oleh orang-orang Romawi zaman Nabi. Kalau di zaman Salahuddin itu orang-orang salib Nasrani, Pak. Nah sekarang orang Yahudi gitu. Ganti-ganti itu masuk Yahudi itu. Masuk Yahudi, Pak. Ya sekarang. Nah sekarang ini, Pak, sudah ketar-ketir mereka. Wong di dalam Israel sendiri sudah saling hantam, baku hantam. Harus dimanfaatkan gitu kayak ini kan. Nah insya Allah karena sudah on the track, Pak, para pejuang ini jihad di jalan Allah, maka pasti Allah berikan kemenangan mereka, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Penutup, kita juga berpeluang mendapatkan kemuliaan itu. Betul tidak, Pak? Ustadz, apa harus berangkat ke sana? Tidak, Pak. Kan tidak mudah, ya kan? Dan mereka juga menyampaikan tidak harus berangkat ke sana. Mereka menyampaikan kami sanggup asal bantu kami. Nah ini bantu kami juga baca, Pak. Bantu kami dengan doa-doa terbaik kalian. Ini doa ini penting. Coba kira-kira, Pak, kalau hati kita tidak nyantel, tidak ikut kepada mereka, tidak memperhatikan, kita akan mendoakan tidak? Enggak, Bang. Sekarang aja, Bang, mohon maaf. Saya kenapa setiap subuh kunut itu agak panjang? Ya karena kita belum bisa berbuat banyak kecuali doa, betul tidak, Pak? Doa yang terbaik, Pak. Yang terbaik doanya. Umat nih kalau nggak diingatkan lupa mereka, betul tidak? Ya. Itu amal soleh, bukan doa mendoakan mereka, Pak. Amal soleh. Apalagi, Pak, saya pernah menyampaikan juga, mengingatkan saja, Pak, kalau mereka berjihad, kita pun berpeluang punya pahala jihad. Besar keutamaannya. Apa itu? Bantu jihad mereka dengan harta kita. Bapak, Allah berikan kelebihan rezeki, Pak, tapi pilih yang amanah gitu loh. Jihad bil mal, Pak. Nabi menyampaikan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang membantu mujahid yang berjihad, jihad di jalan Allah, Allah berikan pahala jihad. Bahkan membantu keluarga mujahidin di Palestina sekarang ini kan jelas sekali. Suaminya kan jihad, Pak. Para pejuang ini istrinya di rumah, anaknya. Kita berinfak, mungkin jadi gandum, 5 kilo gandum buat mereka bertahan hidup, menjadi pakaian buat mereka dan lain sebagainya. Itu pun dapat pahala jihad. Ingat loh, ini jihad membebaskan Baitul Maqdis yang tadi disebutkan. Matahari saja ditahan sama Allah. Ya. Apalagi, Pak, jihad boikot. Terus saya sampaikan, jihad boikot itu jihad kita loh, Pak. Boikot produk-produk yang jelas berafiliasi kepada Zionis. Jangan takut, Pak. Sekarang kan, waduh, itu banyak karyawan yang dirumahkan segala macam. Loh, gara-gara mereka bangkrut sekarang muncul pengusaha muslim, betul tidak, Pak? Kreatif bikin, betul tidak? Itu kan juga kembali tuh para kerja lagi gitu kan di. Alhamdulillah, ini kesempatan juga, betul tidak, Pak? Jihad. Ya. Nah, dan yang paling penting juga buat kita ini, tekan pemerintah kita, Pak, agar jihad diplomasi, Pak, terus
gitu. Tapi yang serius bukan malah mengakui apa namanya Israel gitu kan. Nah ini harus kita tekan, Bu. Aduh gimana gitu kan, karena ini masih rincu, Pak. Harus jelas dulu nih konsep dua negara ini gimana gitu kan. Nggak bisa, nggak jelas batasnya, batas oleh mereka semua, betul tidak? Ini luar biasa, harus kita tekankan terus gitu kepada pemerintah. Mudah-mudahan sekali lagi, Pak, kita menjadi saksi Palestina merdeka, Baitul Maqdis kembali ke muslimin, dan Al-Aqsa kembali ke muslimin insyaallah taala. Ini saja yang disampaikan. Ada 10 menit sampai jam 6. Kalau mau diskusi satu atau dua, kita beri kesempatan, dipersilahkan. Baik Ustaz, terima kasih untuk bahasan pagi ini. Apa tadi Pak judulnya? Keutamaan jihad. Tuh, judul namanya atas pokoknya. Baik, jadi baik sekali Pak. Ini mengenai tentang jihad. Kalau kita lihat, kalau Yusha bin Nun itu sampai tingkatan Nabi, ya berarti itu mukjizat. Ya, matahari ditahan Pak, luar biasa ya. Kalau kita yang ditahan apa Pak? Kalau kita yang ditahan apa? Iya, subhanallah, Allah mendukung dan sangat-sangat ya mendukung terhadap perjuangan hamba-hambanya. Nah, berarti perjuangan kita pun Pak didukung oleh Allah sebetulnya. Cuman kita kadang tidak sadar. Mau ke masjid aja kita untuk bangun subuh itu sangat didukung oleh Allah. Cuman kitanya kadang nggak sadar. Wah, ini mah kahayang saya kok gitu. Enggak, itu Allah yang mendukung kita untuk kebaikan itu semuanya ya didukung oleh Allah. Baik, barangkali ada yang mau disampaikan pertanyaan atau penjelasan kembali dari Ustadz mengenai tentang apa yang dibahas pada subuh pagi ini. Silakan Bapak Ibu. Maka Pak Tono, satu lagi siapa? Pak Dandan, Bade. Maka Pak Tono silakan. Baik, terima kasih. Ustaz mau bertanya mengenai Kanaan tadi, putra Nabi Nuh Iya Pak, silakan. yang durhaka gitu ya, atau kafir ya, dari cerita anak Nabi Nuh ini, itu menurut pemahaman saya begitu, yang bersangkutan kan tidak sampai hidup berkelanjutan gitu, dia mati waktu itu gitu. Tapi di sini tadi diceritakan bahwa mereka dari keturunan Kanaan ini menempati Pulau Kreta begitu ya Ustaz ya, dan kemudian mereka itulah yang kemudian menduduki wilayah Palestina gitu. Betul begitu ya Ustaz ya? Mohon penjelasan begitu, lebih jelas mengenai Pulau Kreta dan para penduduknya, dan kemudian mereka lah yang kemudian menempati Palestina itu. Terima kasih. Baik. Tuh orang lagi silakan. Mangga Pak Ilmi. Oh Pak Yusuf, Pak Yusuf. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Masalah Palestina ini memang sesuatu hal yang sangat menggugah kita umat Islam di Indonesia gitu ya. Cuma masalahnya, sudahkah seluruh umat Islam ini mengetahui atau mendalami tentang perjuangan di Palestina ini, sehingga gerak langkah kehidupan kita di dalam ibadah kita selalu kita memohon kepada Allah untuk pembebasan Palestina dari penjajahan Israel ini gitu Ustaz. Kita berbicara Palestina ini hanya dalam forum-forum tertentu saja, seperti malam subuh ini begini gitu. Tapi di dalam setiap ada pembicaraan, tidak soal agama saja, juga masalah nasional gitu ya, yang ikatannya dengan kebangsaan juga. Masalah Palestina ini harus sering disampaikan kepada masyarakat kita gitu. Jadi itu bagaimana menurut Ustaz? Baik. Nah. Ya udah jadi. Mana dua dulu Ustaz tadi dari Pak Tono mengenai tentang Kanaan putra Nabi Nuh, kemudian Pak Yusuf ini bagaimana cara mendakwahkan untuk lebih menyeluruh mengenai tentang Palestina di negara kita. Terima kasih Ustaz. Baik. Makasih Pak ya tadi pertanyaannya. Saya ingin menyampaikan, hadirin sekalian, Kanaan yang dimaksud adalah bukan Kanaan putra Nabi Nuh yang durhaka,
yang dalam bahasa Ibrani itu namanya Yam gitu ya. Jadi ada 4, ada Ham, Yafith, Sam dan Yam. Yam itu Kan'an gitu. Nah, Kan'an di sini memang namanya sama, Pak. Tapi Kan'an di sini putra Sam, putra Nuh. Nah, jadi cucu. Memang namanya sama, Kan'an juga gitu loh. Itu kan Kan'anin itu suku, karena gini, setelahnya banjir selesai, yang selamat dari umat Nabi Nuh kan tidak banyak, termasuk putra-putranya. Nah, semua umatnya selain putra itu mandul, nggak punya keturunan, Pak. Jadi selesai, mereka selesai semuanya. Yang punya keturunan 3 anak Nabi Nuh ini gitu loh. Ya. Begitulah Nabi yang mulia menyebutkan, kita bisa dapatkan dalam beberapa hadis dan para ulama menuliskan. Seperti Imam Ibnu Katsir itu panjang lebar, Pak. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab sejarah yang beliau tulis, karena Imam Ibnu Katsir selain seorang mufasir juga mu'arikh, sejarawan. Dari mana, Pak? Dia punya karya kitab sejarah yang luar biasa, namanya Al-Bidayah wa Nihayah, yang saya punya saja 35 jilid. Al-Bidayah wa Nihayah, ya tergantung penerbit kan. Cuma yang saya punya itu ditahqiq segala macam itu 35 jilid Ustaz Ibnu Katsir itu kitab sejarahnya. Nah, di jilid-jilid awal itu disebutkan kisah ini panjang sekali, Pak. Nah, jadi selamatlah Ham, Yafith dan Sam. Ham ini yang nanti melahirkan anak-anaknya itu, apa keturunan itu nanti jadi penghuni benua Afrika. Ada Afrika Hitam, Sudan, itu kan Afrika Hitam, Pak. Itu dari Ham. Ada orang-orang Kipti, itu nggak hitam kulitnya. Kipti Mesir itu kan kayak Fir'aun itu kan Kipti, Pak. Kalau Musa bukan, Musa bukan Kipti. Nanti istri Nabi Ibrahim, Hajar itu Kipti, Pak. Putranya Ismail kan, itu Kipti, karena kan hadiah kan. Nah, itu yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Kalau Sarah itu orang Irak, Ibrahim orang Irak, ya. Gitu, Pak ya. Kipti. Nanti ada yang tinggal di mana, di Tunisia, di Aljazair, di Maroko, namanya Berber. Itu sama ke Ham semua tuh, orang barbar, Pak. Orang barbar jangan dikira mentang-mentang tinggal di Afrika hitam kulitnya, enggak, mereka, Pak, kayak orang Eropa. Tapi itu orang-orang Berber. Ini, Pak ya. Yang kedua Yafith. Anak-anak Yafith itu nanti keturunan yang tinggal di Asia, Pak. Ya, orang-orang Mongol, orang-orang Turki, Cina. Kita termasuk dari Yafith. Hanya memang ya Ya'juj Ma'juj juga dari Yafith, Pak, ternyata ya. Ya'juj Ma'juj juga Yafith, termasuk Dajjal juga sama. Ya. Yang ketiga Sam. Nah, Sam ini yang melahirkan bangsa Arab, Persia, Romawi itu dari Sam. Eropa itu dari Sam, ya. Nah, Sam ini kan ada Arab nih. Arab nanti ada salah seorang anak Sam itu namanya Kan'an. Kan nyebar kemana-mana. Kan'an ini nanti kan setelah banjir besar kan itu selesai, nggak ada kehidupan lagi di Palestina pun selesai. Yang pertama datang lagi itu Kan'an ibn Sam ibn Nuh datang ke sana, tinggal pertama kali lagi dari sana. Kan dulu yang bangun tuh Nabi Adam kan, ada anak cucu Adam tinggal di Palestina itu ada. Kan yang bangun Al-Aqsa itu Nabi Adam dan anak-anaknya kan. Dia membangun kota Yeriko itu kota pertama. Ketika banjir kan selesai itu. Wah, selesai semuanya kan. Nah, Kan'an itu datang ke sana, Pak. Beranak pinak lagi. Ini masih lama ke Nabi Ibrahim, lama, Pak. Kan'an itu ada orang Arab. Nanti ada lagi yang hijrah ke sana setelah Kan'an, namanya suku Palestina. Itu nama suku. Mereka itu orang-orang dari Pulau Kreta. Ada Pulau Kreta di Yunani, Pak. Ketika dulu diinvasi oleh Fir'aun di Mesir kan, Fir'aun itu berjilid-jilid, tidak hanya zaman Nabi Musa kan, Fir'aun itu banyak. Nah, dia kabur kan. Nah, diantaranya hijrahnya kemana? Ke sekarang ini ke wilayah ya Palestina, yang disebut Palestina kan. Sebenarnya dulu kan nama distrik itu Palestina itu. Nama kampung ya orang-orang Palestina. Itu di sana tinggal secara umum orang-orang Kan'an gitu loh, Pak. Putra Sam, putra Nuh. Bukan Kan'an yang putra Nabi Nuh, ini cucu Nabi Nuh namanya, tapi namanya sama, Pak. Gitu, Pak ya. Nah, ini
Saya sampaikan nanti Nabi Ibrahim datang kemudian, kayaknya sudah ada. Makanya kalau klaim mereka itu tanah kami nggak ada orang-orang Arab, justru keliru. Mereka ini harus dibantah, ini jihad para intelektual muslimin, para apa namanya itu cendekiawan muslim, para ilmuwan lah gitu, sejarawan untuk menyampaikan ya. Bahkan orang-orang Eropa sendiri, sejarawan yang sudah mulai objektif, dia menyampaikan memang orang Kanaan yang tinggal di sana itu. Kan Nabi Ibrahim itu lama kan, setelah itu ada Nabi Hud, Nabi Soleh, baru Ibrahim itu datang. Dia hijrah ke Palestina. Jadi ketika hijrah sudah ada orang Kanaan, ada orang Palestina gitu, suku Palestina. Ya kan? Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub ini yang punya anak 12, itulah Israel, Bani Israel kan. Kisahnya kan dia pindah ke Mesir. Nabi Yusuf, jadi dia pindah ke masuk lagi tadi saya sampaikan di zaman Nabi Musa gitu loh. Begitu Pak ya? Jelas, Allah alam bisawab. Baik, tadi Bapak bertanya Pak, betul Pak, ini Palestina ini memang masalah yang luar biasa Pak. Saya hanya ingin berbagi saja Pak. Kalau peran para politikus saya dengan perannya lah, penguasa kita ini kan di sini Pak, jangan sampai kita duduk di majelis ilmu, mereka masih berjuang, kita tidak mengingatkan umat gitu. Ya kita diberikan amanah ilmu ya. Saya pribadi karena memang agak konsen sampai nulis tesis, disertasi sejarah, termasuk Ustaz saya kuliah lagi sekarang, kuliah apa ilmu Al-Quran dan tafsir S3 lagi di mana di Jakarta, dan saya nulis proposal tafsir, apa judulnya Pak? Penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat pembebasan Baitul Maqdis dalam tafsir Al-Azhar. Nah kan saya menarik Pak, Buya Hamka itu panjang lebar kalau bahas tentang ini gitu. Saya teliti tafsir Maudhu'i Pak. Saya nulis proposal disertasi dan di ACC ya saya kuliah lagi. Nah, doakan mudah-mudahan tahun depan sudah sidang proposal. Target tidak lama lah, karena sekarang aturan dari Kemenag alhamdulillah Pak untuk S3 itu sekarang ini Pak bisa 2,5 tahun. Antum juga dengar kuliah lagi saja di UIN ya, hadis kan. Masya Allah beliau. Jadi kuliahnya kata sampai lupa ingat saja jadwal. Saya kira saya nggak ngisi di sini, maka diingetin mungkin saya nggak ngisi lagi gitu ya. Sabtu saja full itu kan ya. Ustaz engkos Masya Allah ya. Siap, selamat berjuang Ustaz. Nggak ada berhenti ya, belajar terus ya. Nah, saya juga sama Ustaz, saya juga sama. Hanya memang beruntungnya karena saya kuliah di IKI Jakarta, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, yang UIN sudah selesai. Ini Jakarta di Jakarta Pak. Nah, karena fokusnya kan S3 itu yang fokus tafsir itu hanya IKI gitu. Kalau yang itu masih masuk ke studi agama-agama konsentrasi, nah gitu berkonsentrasi Pak. Tapi kalau di sana S3 memang prodinya khusus ilmu Al-Quran dan tafsir. Doakan sajalah saya, karena ya tadi nanggung Pak, nggak sejarahnya kan kagok, nggak saya tafsir lagi gitu. Nah gitu lah. Nah karena masa paket saya pedalam tafsir tadi itu. Gitu Pak, itu peran kita Pak. Sudahlah, kita ini kan perannya hanya punya ilmu Pak ya. Kita ingatkan agar umat ini melek gitu lah. Karena tadi kan penting sekali, tidak hanya persiapan jihad politik, ada persiapan ilmu. Dan kita orang-orang awam yang tidak punya amanah, kita hanya ingin punya pahala, ambil bagian, ya kita apa Pak? Ya kita tugasnya mengilmui diri, betul tidak? Ya kita belajar. Kita punya ilmu kan. Orang kalau punya ilmu beda dengan tidak punya ilmu Pak. Kalau punya ilmu dia akan istiqomah membela Palestina, betul tidak? Orang sudah melupakan, kita mah bela terus, ya kan? Begitu Pak. Jadi berbagi tugas kita ingatkan, karena suka lupa Pak. Mungkin awal-awal kan ramai turun ke jalan. Sekarang mohon maaf Pak, kalau ada aksi bela Palestina Pak, itu nggak banyak, paling 300 orang, 500 Pak. Aduh sedih saya. Padahal aksi bela Palestina itu kan targetnya apa Pak? Blow up ke media kan, biar viral. Maka harus banyak Pak. Kita malu lihat turun aksi bela Palestina di Eropa tuh, di Belanda, di mana-mana turun banyak orang-orang Pak. Bukan musim mereka, kemanusiaan. Di kita Pak, males Pak. Padahal turun ke jalan hanya sebentar saja, itu kan jadi pemberitaan yang besar. Nah itu penting juga gitu. Nah kita berbagi peran lah, kita ingatkan. Ini kan kita akan ada acara nih Pak, setelah ini kan mau 2 tahun nih, ya kan? Hari Selasa tanggal 7 Pak. Ya kita ingatkan umat ini udah 2 tahun loh. Mereka masih berjuang dan tidak kalah-kalah. Ya. Begitu Pak, saya mengingatkan Pak ya. Mudah-mudahan kalau diingatkan Bapak minimal ingat lagi, kita semua ingat lagi, minimal kita doakan lagi mereka. Kan buat kita jadi amal soleh. Demikian yang disampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas nama DKM dan jamaah. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan juga bahasan di pagi